Sebenarnya Gemini itu gampang diajak komitmen. Salah itu stereotipnya. Gemini itu gampang diajak komitmen, saking gampang. Ketika lu punya komitmen, bikin komitmen lagi sama yang lain, gitu. Zah, apa kabar? Baik dong. Oke, Zah, ini kebetulan udah lama nggak ketemu nih. Udah lama nggak ketemu, baru jam sih sebenarnya. Oke, gue mau ini dulu ya, say hi sama semua yang udah join. Ternyata udah lumayan banyak juga. Jadi untuk teman-teman yang join dari podcast Kesel Aja ataupun dari See Today, welcome, selamat datang ke See Today Sharing Session Live dengan saya Paul Palele, dan hari ini yang jelas gue sama Oza Rangkuti yang kita sebut The Pride of South Jakarta. Cie, gimana tuh julukannya? Wow. Pas nggak? Oke, nah sebelum kita lanjut obrolan sama Oza, gue mau ingetin juga buat yang para lagi tune in sekarang, kalian ada kesempatan untuk memenangkan saldo senilai Rp200.000 dari link aja untuk masing-masing 4 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik. Dan pertanyaannya kita udah kumpul dari tadi dari sosial media. Tapi kalau kalian mau nanya pun silakan nanya di comment section. Tapi mungkin gue nggak baca langsung ya. Ada tim kami juga yang akan baca dan akan memilih pemenangnya dan akan di-announce nanti di sosial media supaya nggak ngeganggu obrolan kita nih. Oke, jadi kita langsung aja ngobrol lagi. Gimana nih? Kabarnya oke, sejak jam 3 sore tadi. Kita baru ketemu sore tadi ya. Tadi aman sih. Mau ya, aman. Oke, untuk teman-teman nih mungkin yang tune in dari See Today juga yang belum segitu kenal, cuman lihat lo dari sosial media, dari TikTok maupun dari YouTube. Lo tuh sebenarnya kan podcaster iya, pengusaha iya, bahkan stand up comedian iya. Tapi lo sebenarnya mau dikenalinya sebagai apa sih kalau orang pertama kali ketemu lo gitu, dan lo harus kasih penjelasan lo tuh seperti apa orangnya, dan lo jawabnya apa? Gua biasanya sih podcaster dulu ya. Podcaster dulu ya. Podcaster dulu supaya orang nih nggak lupa gitu. Takutnya gue dikira tiktokers doang gitu kan. Bukan doang sih maksudnya. TikTok aja gitu. Podcaster sejati dan lo nggak akan ninggalin itu ya kayaknya. Asli. Okay. Nah, ngomong-ngomong ini setelah lo mulai stand up comedy deh, dan gue baru lihat dari story lo juga, lo baru tampil di sebuah stand up club gitu. Itu sebenarnya menurut gue ya adalah salah satu kerjaan yang paling sulit. Kenapa? Itu butuh kepercayaan diri yang sangat tinggi. Lo harus siap untuk terima kritis, lo harus siap untuk misalnya lo ada jokes yang wah nggak masuk nih, dan lo harus tetap bisa jalan terus gitu. Itu dari lo, kepercayaan diri lo di karir lo itu dibangunnya dari apa sih sebenarnya? Kepercayaan diri ya, iya dari mana ya? Awalnya sih juga percaya diri ya, mungkin kayak kita sampai baal dulu gitu, kayak open mic terus anyep, open mic lagi anyep lagi sampai kayak ya udahlah kayak nothing tulus aja gitu ibaratnya. Kayak apa ya? Kayak lo jalanin aja gitu, dan lo butuh pengalaman di situ ya, kayak butuh jam terbang ya. Oke. Iya sih. Dan kalau stand up comedy kan yang pasti setiap stand up comedian mau itu siapapun, seterkenal apapun, pasti ada sosok yang mereka look up gitu. Nah kalau lo sendiri, gue mau nanya ada 2 nih, 2 part question nih ya. Yang pertama, sosok yang lo look up, comedian lokal sama internasional. Mulai dari lokal dulu deh. Lokal mungkin gue lebih ke Mo Sidik ya, bos gue pada tahu Mo Sidik karena dia kayaknya salah satu yang stand up-nya paling smooth menurut gue, tidak seperti ditulis kalau kita ngelihat Mo Sidik di atas panggung gitu menurut gue. Oke. Internasional? Kalau internasional gue sebenarnya Louis C.K. dulu, biasanya favorit gue tuh Louis C.K. tuh. Ya kan? Oke, Louis C.K. ya. Tapi akhir-akhir ini gue lagi ini Jimmy Carr banget sih. Jimmy Carr tuh juga gila menurut gue tuh. Nice. Ini gue lumayan distracted sih baca komen-komen. Komen-komennya kocak-kocak sih. Ya, ada yang bilang penonton. Iya kan, lumayan sadis. Lo ada yang bilang lo kayak ini pertama kali ngelihat lo live. Emang bener ya, lo jarang live ya di IG? Sering banget gue itu mungkin followers baru kali, dulu gue live. Sering banget gue dulu sumpah.
Oke, ini makanya gue lagi sambil baca-baca juga ya. Untuk kalian yang lagi nulis, silakan tulis aja terus. Lo dikenali sekarang yang bikin lo bener-bener kayak dikenali banyak orang nih supaya masa karena jokes lo mengenai Jakarta Selatan, Jaksel gitu, dan bisa dibilang identitas lo si paling Jaksel. Lo sebenarnya terutama lo inspirasi untuk dapetin ini di mana sih? Yang pasti lo tinggal di Jakarta Selatan. Tongkrongan lo teman-teman anak Jakarta Selatan semua. Apakah emang dari teman-teman lo lama-lama kayak lo notice nih, ini ada sifat-sifat tertentu nih, ada kebiasaan-kebiasaan, kata-kata tertentu, dan akhirnya itu yang jadi bahan lo, atau dari mana sih sebenarnya inspirasi lo? Inspirasi gue sebenarnya waktu itu gue dikepung oleh SJW Gen Z di TikTok Bang Paul ya kan. Jadi gue bikin konten tentang ABG lembur gitu, kayak kenapa sih ABG kok lembur dikit ngeluh gitu. Dulu gue lembur zaman gue gawe kayak biasa-biasa aja. Nah gue bikin podcast itu, terus orang tuh tersinggung dan tersinggungnya pada pakai bahasa Jaksel di TikTok. Itulah yang bikin gue sadar bahwa wah Jaksel nih ternyata bahasanya sekarang banyak yang gue belum tahu juga gitu kan. Dari situ. Jadi sebenarnya kayak apa ya, mereka mengkritik lo terus lo malah lo balikin lagi gitu ya? Itu awalnya kayak gitu. Dan gimana caranya lo kayak memahami kayak kulturnya Jaksel, misalnya nih ya, kayak hal-hal yang lo sebut kadang-kadang gue belum kepikiran, tapi setelah lo sebut gue baru sadar kayak oh iya itu benar juga ya, anak Jaksel banget. Dan ada nggak sih kejadian kayak lo sebut sesuatu terus ada yang ngelawan kayak enggak lah itu bukan anak Jakarta Selatan banget? Oh iya ya, ada nggak ya yang gue sebut terus itu nggak Jaksel lah Bang gitu. Paling gini kayak nggak semua Jaksel begitu. Gue dari kecil di Jaksel juga nggak kayak gitu. Maksudnya tolong jangan menyamaratakan Jaksel. Paling gitu. Oke. Ibaratnya orang yang nggak mau ngaku gitu ya. Jaksel denial Bang. Memang masih banyak nih Jaksel yang belum kamu closet nih menurut bahwa dia Jaksel gitu. Masih. Dan lo sempat jelasin ke gue bahwa Jaksel itu bukan geografi, tapi sebenarnya di kita sendiri. Misalnya kalau gue deh contohnya ya, gue ini tinggalnya itu di batasan Cinere sama Depok. Tapi gue bisa bilang banyak yang lo bercandain itu kena di gue juga sama teman-teman gue gitu. Jadi bisa dibilang ini nggak terbatas orang yang misalnya tinggal di daerah Cipete gitu, tapi justru anak di Jakarta Timur, Utara pun ada aja gitu kan? Ya. Nah kalau yang tinggal di Timur dan Utara gitu seneng nggak sih dengerin bercanda-bercandaan Jaksel gitu, kayak ibaratnya kayak, nah akhirnya nih ada yang nyela juga anak-anak Jaksel. Betul. Ada di komen salah satu video gue kayak, terima kasih Bang Oza semenjak lu bikin konten-konten gini kayak kita jadi tahu gitu Jaksel tuh katroknya di mana gitu ya kan. Jangan ngecengin mulu Jaksel gitu maksud gue ya kan. Oke, nah ini pertanyaan yang dari dulu gue sebenarnya penasaran banget. Kenapa menurut lo kulturnya Jaksel itu ke barat-baratan banget gitu? Segala sesuatu tuh kayak western culture banget. Terutama dari bahasa aja udah ketahuan kan, tapi segalanya gitu, dari fashion, dari kebudayaan apa yang mereka pergi kayak ngopi-ngopi atau apalah pokoknya kelakuan-kelakuan dan kebiasaan anak Jaksel itu kita bisa bandingkan ya ini rata-rata apa yang terjadi di Amerika atau Eropa gitu. Betul. Karena mungkin anak Jaksel kan sering ke Bali gitu ya, di sana mereka ketemu bule sehingga mempraktekkan kulturnya di sini gitu, makanya budaya Jaksel itu ke barat-baratan gitu kan. Oke, lebih ke ini ya, apa, selera kali ya? Selera, benar. Yeah. Oke, gue mau ada sedikit trivia nih. Nah, gue ada beberapa kata-kata dengan bahasa Indonesia dan gue ingin lo terjemahin itu ke yang menurut lo yaitu bahasa Jakselnya. Siap? Oke. Ya. Terutama capek kerja. Kalau dulu sih overwork ya, tapi sekarang kayaknya orang udah jarang pakai overwork, lebih ke goodbye work-life balance sekarang itu biasanya. Work-life balance bisa. Kita juga ada dari tim kita sebutnya ada yang bilang burnout. Bisa nggak burnout? Burnout bisa, burnout masuk. Burnout ya, banyak yang bilang burnout ya. Oke.
Oke, yang ini gampang. Pasti yang lagi komen pasti yang bakal jawab juga nih. Banyak pikiran. Ah itu mah yang komen aja lah yang jawab. Itu tuh jaksa semester awal bang, gue udah nggak main di situ gitu. Oke, coba ada yang komen. Oke, ini yang burnout udah. Coba yang tadi yang gue sebut, banyak pikiran. Ada nggak yang bisa? Burnout udah. Ayo. Kalau mak harusnya gampang untuk. Ada yang sebut low energy. Benar juga. Overthinking ya, itu yang paling inilah yang ciri khasnya. Wah, ada yang sebut pakai ini lagi. OVT doang. Siap. Oke, ini yang berikutnya, posesif. Posesif. Oke. Posesif sama bucin tuh beda ya. Beda. Masih ada. Posesif apa ya? Clingy bukan? Demanding. Clingy bisa, benar bisa. Benar juga clingy. Ada juga salah satu dari tim kita bilang codependency. Lu sering denger itu nggak? Codependency. Belum nyampe situ anak Jaksel, masih belum ngerti kan, maksudnya kejauhan ya. Mungkin kami untuk belum kayaknya itu. Demanding, ada yang bilang demanding, bener juga. Oke, ini yang terlalu gampang. Yang ini juga buat ini deh, buat yang lagi komen deh. Hubungan tanpa status, ayo. Tuh. Hubungan tanpa status. Kalau kalian lah ini ya. Harusnya kalian tahu lah, hubungan tanpa status, itu kan. Tolong kalau jawabnya TTM mungkin 80-an ya, sorry gue nggak. Nggak. Ayo, hubungan tanpa status, yes, oke, itu gampang lah. Yang jawab ya, Yosam, oke, Alien do, oke. Satu lagi deh, apresiasi diri. Itu juga gampang juga itu. Coba ya, nih yang komen tuh, apresiasi diri. Apa tuh biasa? Apresiasi. Ini pun gue baru dengar terakhir ini, tapi ya gue lah ya baru dengar juga. Lagi Jaksel bang. Nih, coba ya. Apa kalian menyimak? Oke. Apresiasi diri kita tunggu. Ada nggak nih? Self reward benar yang dari kita semua benar nggak? Dikit lagi. Self reward tuh hadiahnya. Apresiasi diri tuh kayak apa ya? Self reward kan ininya kan aksinya gitu. Ya. Apresiasi itu lebih kayak mencintai diri sendiri, terus tidak mau menyalahkan diri sendiri atas sesuatu gitu-gitu. Biasanya punya ke body goals, biasanya ke body goals ya kayak gue bukannya malas tapi gue ini gitu. Iya benar, body goals juga gue belum nih. Belum ada yang tepat nih, belum ada yang belum ada. Nah, itu dia Oli. Oh, itu self love. Oh iya, ya. Iya benar, sering banget Nonton ini mak to respect untuk kalian ya. Wah, thank you guys udah ikut. Gila ya, followers lo banyak banget yang hafal banget sama kata-kata lo. Oke, dari tadi gue baca ada yang nyelipin sekali-sekali kata-kata Gemini. Kebetulan ini berapa ya? 14 Juni ya sekarang ya. Itu emang kebetulan Gemini juga kan sekarang. Gue nggak terlalu hafal astrologi. Oke, tapi yang gue tahu jokes lo tentang Gemini ini kena banget, dan setahu gue astrologi itu kan ada 12 sign nih ya. Setahu gue lo Sagittarius ya. Gue Capricorn. Apa sih yang dari Gemini yang bikin kayak kena banget sama orang-orang nih? Apa, coba jelasin sedikit dong tentang ciri khasnya seorang Gemini. Terutama cowok dulu deh. Gemini kan stereotipnya adalah tidak bisa setia, terus kayak mau menang sendiri gitu-gitu kan. Tapi Gemini itu sebenarnya salah satu hal yang gue sering cengin tapi nggak pernah ada yang tersinggung gitu. SJW Gemini itu nggak pernah nulis head comment gitu ya kan. Mungkin ya cowok Gemini atau mungkin cewek-cewek Gemini juga mau ngetik head comment juga nggak ada waktu kan, WhatsAppan sama 4 cowok sekaligus kan. Jadi kayak tanda ya. Oke, kalau Capricorn gimana? Kalau gue Capricorn, coba lo kan ngerti banget nih astrologi. Enggak, gue cuma ngerti Gemini doang Bang Paul. Yang lain gue nggak. Bahkan urutan aja gue nggak hafal gitu. Tapi kalau Gemini gue udah bisa gue jabarin gitu. Bahaya nih, anak gue baru lahir cewek lagi Gemini lagi, berarti kan baru lahir juga minggu lalu. Wah. Nah, ini direkayasa aja KTP-nya Bang Paul biar dia nggak tahu Gemini kan.
Nah, gue ada ini nih, ada cocok banget masuk ke sesi pertanyaan. Kita udah dari tim kita ada dipilih 2 dulu nih ya, yang sisanya nanti kita announce di sosial media. Pertanyaannya ada hubungan sama game ini juga. Yang pertama adalah, game ini tuh katanya susah komitmen. Benar, tadi baru aja dibahas. Gimana sih biasanya cara game ini ngeles kalau diminta komitmen lebih? Nah, gimana caranya ngajak ke mini komitmen? ya, ngeles. Gimana caranya? Biasanya cara game ini ngeles kalau diminta komitmen lebih. Oh, gimana caranya? Ngeles tuh, jago ngeles tuh pasti. Gemini ngeles kalau diajak komitmen. Sebenarnya Gemini itu gampang diajak komitmen. Salah itu stereotipnya. Gemini itu gampang diajak komitmen. Saking gampang. Ketika lu punya komitmen, bikin komitmen lagi sama yang lain, gitu. Malah komitmen di mana-mana ya. Maksud lu komitmen mulu lu gitu kan. Komitmen bos gitu gue bilang kan, tapi ya udahlah terserah mereka gitu ya. Kita ada satu lagi nih pertanyaan nih. Kak, aku mau udahan aja sama FWB anakku karena udah nggak beneficial lagi. Beneficial, oke. Gimana ya ngomongnya? Oke, cara mengudahi sama FWB ya. Cara mengudahi sama FWB karena udah nggak beneficial lagi. Oke, mengudahi sama FWB sih. Ya kalau di Jaksel sekarang kan, ya kan karena nggak pakai status harusnya itu bukan menjadi concern lu gitu, ya kan. Harusnya ghosting pun sebetulnya sah gitu untuk FWB. Karena kan tanpa status kan, gitu sih kalau menurut gue. Oke, jadi di ghosting aja sekalian. Di ghosting atau lu ngomong belak-belakan kayak aku udah nggak bisa lagi nih FWB nih, tuh langsung aja. Waduh, lumayan ya, keras aja ya, langsung aja to the point. Belak-belakan. Gue ada satu lagi nih, permintaan dari C2Day nih, mau minta lo menggunakan bahasa Jaksel untuk promoin C2Day. Nah, gue kasih bahasa bakunya dulu nih ya. Oke. Buat kalian yang mau tahu berita terupdate seputar Asia Tenggara, nonton aja C2Day biar bahasa Jakselnya makin lancar, oke? Nah, tapi bahasa lo. Oke. Buat kalian yang mau tahu berita terupdate dari Asia Tenggara, itu udah menurut gue ada update-nya di situ kan. Oke, udah ada diselipin Inggrisnya ya. Iya, dan sebenarnya ya apa ya, kayak buat kalian yang mau tahu berita terupdate soal Asia Tenggara, jangan lupa nonton C2Day. Biar bahasa Jakselnya semakin lancar. Biar bahasa Jakselnya semakin lancar gitu ya. Apa ya? Buat kalian yang mau update berita Asia Tenggara, karena anak Jaksel nggak terlalu suka berita internasional, jadi agak susah ngajaknya. Anak Jaksel suka berita apa? Twitter aja, thread Twitter, ada yang lagi kena mental health self-diagnose gitu-gitu. Jadi agak translate ya. Nah, thank you so much, man. Udah ngobrol-ngobrol, bagi waktu untuk ngobrol lagi bareng gue. Sama Paul dan selalu terhibur banget, dan semoga lo semakin sukses. Nggak sabar untuk lihat lo tampil lagi secara stand up, dan sukses di podcast lo juga. Sukses di bisnis ayam geprek lo juga. Amin. Kirim dong. Zai, thank you so much ya. Once again, this has been C2Day sharing session dengan Oza Rangkuti, Pride of South Jakarta. Untuk teman-teman yang sudah terpilih, kalian menangkan saldo link aja Rp200.000. Selamat, dan kalian akan dihubungi oleh tim kami di C2Day. Za, nggak sabar untuk lo mampir-mampir lagi ke studio ya. Sampai ketemu lagi. Alright, take care, brother. Thank you, Paul. Bye-bye.